beberapa sisi antara suami tiga Tegalar memiliki Bapak Kapolres Buleleng, Bapak Kapolres Buleleng, serta rombongan memiliki pada pisan memiliki pada sepuniki kuentenanyane memiliki puniko taler dan lali kitiang tunas dengan pengampun. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Protokol Desa Petandakan, Pak Desa Adat yang saya hormati pula Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir bertatap muka dengan kami ya dari Polres Buleleng ya, dalam kegiatan program dari polisi, dari Polri, yaitu Jumat Curhat ya. Kita punya program polisi seluruh Indonesia itu tiap hari Jumat kita keliling Bapak Ibu ya. Jadi ini kita namanya programnya Jumat Curhat ya. Tujuannya ya tadi yang disampaikan oleh Pak Desa, apabila ada unek-unek atau kritik yang membangun khususnya untuk Polres Buleleng atau terkait pelayanan atau ada permasalahan atau ada gangguan-gangguan Kamtibmas yang sering dialami di wilayah Petandakan, nanti bisa disampaikan PLN karena di dalam permasalahan politik kabel ini sudah barang tentu mengganggu politik jarum jalan. Contoh memiliki dalam pemasangan kabel dari utara sampai selatan memiliki yang mana yang turun relevan memiliki turun pas memiliki sekali memiliki kabel-kabel yang besar-besar ini. Jadi sudah barang tentu memiliki mengganggu lalu lintas jalan. Nah, dalam hal kami di pemerintahan desa Petandakan masalah apa namanya itu ya curhatan-curhatan kita lah istilahnya dengan Polres Buleleng, bagi kami sudah tercover Pak Waka. Kalau masalah kepolisian itu mirip dengan Kamtibmas. Di sini saya akan bertanya sedikit Pak mengenai apakah termasuk parkir ilegal apabila seseorang mempunyai usaha yang berbentuk rumah makan dengan lahan miliknya sendiri dan memungut tarif parkir di wilayah usaha tersebut dengan memperkerjakan orang yang dipercaya pengusaha tersebut sebagai juru parkir tanpa memberitahukan kepada instansi pemerintahan yang terkait. masalah kabel. Jadi nanti memang kalau sudah pernah terjadi kejadian apalagi terkait di jalan ini, sama nanti juga yang misalkan ada jalan terlobang, gara-gara jalan lubang itu terjadi kecelakaan, nanti itu memang ada di situ memang tugas kami, yaitu di unit Kamsel nanti bagian lalu lintas, nanti dia memang fungsinya melihat dia merekayasa. Jadi apabila memang ada jalan yang kira-kira berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, nanti bisa kita nanti bersurat ke dinas terkait. Mungkin kalau jalan nanti PU itu memang bisa ada ancamannya apabila sudah kita bersurat masih belum ditindaklanjuti dan terjadi kecelakaan di situ. Nanti kita akan tekan nanti melalui Bapak Kasat Lantas, nanti beliau akan mengidentifikasi lagi di sepanjang jalan ini, baik itu apa namanya kabel gitu ya, kabelnya terlalu menurun ya, sehingga kadang membahayakan untuk pengendara khususnya mobil kali, motor tapi nggak ya, mobil truk biasanya dia tidak bisa melewati. Nanti kami identifikasi kembali, kami segera bersurat ke PLN dan dinas PU. IndiHome ya, IndiHome biasanya numpang ya sama PLN kabelnya. Iya, kadang-kadang mepet ya. Oh mepet ya, nanti bisa juga nanti kita bersurat juga. Intinya nanti apabila intinya kan jalan berlubang bisa membahayakan atau potensi kecelakaan. Ini juga kabel-kabel PLN yang terlalu ke bawah juga berpotensi untuk terjadi. Itu nanti kita
segera surati untuk segera ditindaklanjuti. Saya mohon izin karena lagi batuk jadi menggunakan masker. Jadi untuk pembuatan SIM, saya menginformasikan ke Bapak Ibu. Sini mungkin ada yang belum tahu terkait dengan persyaratan dalam proses pembuatan SIM. Mungkin yang sudah pernah membuat SIM, kalau perpanjang itu lebih gampang. Nah, jadi rekan-rekan harus mengingat 1 hari apabila rekan-rekan sudah punya SIM dan expired 1 hari saja dari sistem yang terpusat di Korlantas itu data rekan-rekan sudah hilang. Sudah tahu bahwa dulunya kalau buat SIM ada angka 8, kemudian ada zigzag. Nah, sekarang untuk prakteknya sudah tidak ada lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab terkait dengan area parkir ya. Terkait dengan area parkir tentunya di sini kita harus melihat terlebih dahulu terkait lahan itu milik siapa. Kemudian yang berikutnya terkait izin parkir, memang karena pendapatan parkir itu adalah masuk ke kas daerah. Jadi terkait dengan parkir itu lebih khusus diatur di Perda. Jadi pemerintah daerah masing-masing terkait dengan kriteria parkir itu seperti apa. Dan namun di sini terkait dengan pidananya sendiri itu ketika ada tukang parkir itu yang memaksa, dalam artian yang bersangkutan sudah tidak memiliki karcis, izin ilegal dan memaksa dan marah-marah sehingga perasaan dari konsumen ini merasa terancam. Itu memang ada, kalau itu terkait masuk dalam unsur pemerasan itu ada unsur pidananya. Nah, tapi selama itu tidak tidak ada ancaman di sana, tidak ada ancaman kekerasan, nah itu diatur dalam perda. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau tanyakan mengenai samsak. Loheka. Ini karena ada masyarakat yang banyak bertanya Pak. Kalau mengenai motor yang bodong itu bisa disamsak atau tidak? Tidak tidak ada sakenan ini seandainya warga Jejang, kita niki ada terkelahi, kita melapor sampai ke Polres, begitu sampai di Polres itu laporannya, kita damai niki mediasi. Nah, tiga nikinya laporan itu nanti membayar itu. Yang minta tolong, lubang di Dajan jual itu tolong jual. di samping gardu ini kok Pak. Di Samsat itu kan bisa kan yang masa berlaku STNK 5 tahun. Misalnya beli baru 5 tahun. Kalau misalnya ibu dalam 5 tahun ke 2 tahun belum bayar tuh belum tentu kan STNK-nya mati, ada masih ada sisa 3 tahun. Beda lagi kalau masa berlakunya sudah habis, ibu habis itu ditambah lagi 2 tahun, STNK-nya sudah mati. Itu ibu gimana pertanyaannya? Intinya gini Bu, kalau memang ibu membeli, kalau ada BPKB memang resmi ada keterangannya, misalkan jelas gitu loh, misalkan STNK ada, mungkin ini kan di Samsat lagi ada proses pemutihan sampai 30 ya, habis ya. Sampai tanggal 30 Agustus nanti ibu kalau misalkan STNK-nya sudah mati itu tidak kena denda, bisa dibayarkan Bu. Kalau misalkan perpanjangan yang seperti saya bilang tadi, ibu harus bawa BPKB sama STNK. Kalau STNK BPKB-nya masih misalkan di leasing atau di koperasi, ya ibu minta keterangan dari koperasi bahwa BPKB ibu sudah dijaminkan. Gitu. Biasanya kita adalah berikan kebijaksanaan lah. Polres Buleleng atau di Polsek, apalagi korban mau cabut, tergantung ya, kalau mungkin delik aduan atau kalau lagi masih cabut tidak ada ya Pak. Apalagi selama ini saya berdinas dari dulu kayaknya nggak ada
pencabutan perkara biaya sekian masuk ke negara ada. Mungkin kalaupun ada di dunia tapi kalau memang ada ya dilaporkan saya atau Pak kasih propam misalkan pada saat itu diminta uang masuk ya lapor ke yang biru propos tugasnya Pak saya diminta ini udah ngomong aja. Sekarang zamannya udah terbuka Pak, karena dapat diajari masyarakat kita tahu udah muncul dari media sosial gitu, udah terbuka, polisi ini udah sangat terbuka. Kalau misalkan ada yang nggak benar kita cek benar-benar. Kalau memang itu dilakukan oleh personil kami baik di Polres maupun di Polsek ya pasti akan kita tindak. Ini bapak-bapak ibu yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk kegiatan curhat Polres Buleleng ya, kami berharap terus ada curhat-curhatan yang sifatnya mengkritik yang bisa membangun kinerja Polres Buleleng sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif, efisien dan maksimal. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan